pada kesempatan kali ini. Apa tuh? Pokoknya all about tips cari beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu 2015 saya daftar Melbourne waktu Haredang. Kita kan ASN ya, tugas melekat nih sama kita. Proses belajarnya so it is di awal atau napi di akhir atau napi di tengah atau napi kumata? Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung sekolah ke luar negeri. Yang penting dapat beasiswa, diterima universitas, perizinan kita atur seperti itu. Kan itu Melbourne gitu loh. Alhamdulillah teman-teman ASN nih ya. Usaha itu memang kita perlu tidak cespleng ya bahwa ASN itu akan diutamakan di universitas yang mana itu lebih bebas. Beda ya kalau ai dokter mah ya Kenapa? gitu. Oh gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini balik lagi nih di Ajib nih. Ajib untuk yang the next episode, pokoknya episode yang kesekian ini ya pokoknya. Nah, pada kesempatan kali ini lagi-lagi masih dengan saya nih Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu nih. Sebenarnya ya tamu ya ke BKD, tapi beliau itu kawan saya nih, beliau ini. Jadi saya mengundang spesial nih. Wah, terima kasih sudah diundang nih. Udah dari lama ya, padahal kita janji udah baru bisa ketemu sekarang. Baru kita ketemu sekarang. Nah, beliau nanti akan kita ngobrol bincang-bincang santai nih. Beliau adalah Dr. Lukman Yanwar Rahman, MPH. Nah, MPH-nya apa nih? Nanti akan berkaitan correlated lah pokoknya sama tema judul topik yang akan kita gali pada kesempatan kali ini. Apa tuh? Pokoknya all about tugas belajar dan tips cari beasiswa ke luar negeri. Nih makanya spesial pokoknya beliau akan cerita nih kayak gimana nih kira-kira yang akan bisa diikuti nih. Siapa tahu gitu yang berminat di sana. Oke, kita coba berkenalan dulu deh ya. Izin Kang Lukman, apa kabar? Baik, kabar baik, Ruli. Nah, beliau ini ya tadi seperti itu teman seperjuangan lah ya kita. Ya, teman seperjuangan sekolah juga dulu ya. Betul. Nah, Kang Liman, izin dong memperkenalkan diri dulu, dari mana, terus tugasnya apa nih so far, tupoksinya apa gitu sebelum kita masuk ke topik yang ada. Oke. Terima kasih Teh Ruli atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Lukman Yanwar Rahman. Saat ini saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Diamanahi menjadi Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Secara tupoksi memang seksi ini mengurus tentang pembiayaan kesehatan dan bagaimana tentang jaminan kesehatan. Mungkin teman-teman tahu ada BPJS, ada JKN. Nah, itu adalah salah satu tupoksi kami seperti itu. Siap. Jadi pas banget nih ya momennya. Kayaknya dari Dinkes mah nggak ada yang nggak pas deh, semua nyambung ya kayaknya ya. Di penanganan karena pandemi lagi heboh ya. COVID ya, betul. Sekali lagi izin juga kami menyampaikan bahwa kami tetap menjaga prokes nih ya. Kita di sini ya Dok ya, menjaga prokes kita dan mengoptimalkan ikhtiar kita supaya tetap sehat. Siap. Ya, seperti itu. Pokoknya itu dia kuncinya. Nah, tadi kita setelah beliau menyampaikan tupoksinya nih ya, dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan COVID katanya. Pasti makanya tadi juga dari tadi saya pantau terus, nih jadi nggak nih karena ya ternyata luar biasa sibuk sekali gitu kan, rapat sana sini, pantau sana sini ya, luar biasa. Betul. Insya Allah teman-teman rekan-rekan di Dinkes, terutama nakes-nakesnya mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi, dan pejuang-pejuang tangguh ini betul-betul bisa mengawal kita keluar dari pandemi COVID ya Kang ya. Amin. Terima kasih doanya. Amin. Insya Allah. Nah, Kang Lukman, tadi kan kita cerita mau ngorek-ngorek soal tugas belajar nih. Memang mungkin probably it just like couple of years ago ya. Betul. Udah lumayan lama sih. Mengingatkan masa lalu. Jadi aku sengaja buat mengembalikan ingatanmu gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau boleh tahu nih ya, Kang Lukman dulu tuh kan proses tugas belajar berarti kan ya? Betul, tugas belajar. Tahun berapa? Terus
kemana nih Kang? Dapat beasiswa dari mana? Kemana gitu lah. Siap. Coba dikorek-korek nih. Jadi ini kita kembali lagi ke tahun 2015. Ini udah berapa tahun ya? Udah lumayan lama juga nih. Tapi tidak apa-apa, itu masa-masa yang menyenangkan. Jadi waktu 2015, alhamdulillah saya waktu itu daftar LPDP. Mungkin teman-teman udah tahu ya, ada namanya LPDP. 2015 saya ingat bulan Februari itu daftar, kemudian sekitar bulan Juni, Juli, alhamdulillah saya keterima LPDP. Dari situ ada proses yang namanya PK, persiapan keberangkatan, betul. Mulai bulan September. Cuma memang saya baru bisa berangkat sekolah itu tahun depannya. 2016 ya? Iya, 2016, sorry, 2016. Jadi saya diterima LPDP 2015, tapi baru bisa kuliah bulan Juli 2016. Waktu itu perjalanannya sebetulnya awalnya saya daftar ke UK. Waktu itu ke Edinburgh. Prosesnya lama, sebetulnya keterima sih dulu saya ingat bulan. Apa tuh? Edinburgh ya? Edinburgh. Saya waktu itu keterima di Edinburgh bulan Agustus. Cuma memang email yang saya terima bahwa saya diterima itu baru bulan Agustus. Sedangkan persiapan dan segala macam bulan September. Akhirnya saya nggak ngambil dari Edinburgh. Nah, dalam proses menunggu Edinburgh, saya daftar ke Melbourne, waktu itu University of Melbourne. Australia, down under. Down under. Nah, itu akhirnya alhamdulillah dapat. Jadi dengan terpaksa Edinburgh saya tolak, padahal sebetulnya waktu itu lebih bergengsi Edinburgh. Dan berharap banget ya. Berharap banget, cuman karena waktunya mepet segala macam, yang Australia ternyata dapat dan saya waktunya lebih luang lah untuk persiapan. Akhirnya saya diterima di University of Melbourne. Mantap. Dan tapi dengan segala proses juga akhirnya saya baru bisa nyampe di Melbourne bulan Juli atau Juni 2016 seperti itu. Ya, jadi waktu itu alhamdulillah saya dapat bisa menempuh Master of Public Health di University of Melbourne seperti itu. Nah, jadi ketahuan nih MPH-nya tadi beliau tuh apa? Master of Public Health. Betul, Master of Public Health. Keren nih. Jadi dari Melbourne ya beliau itu. Oke. Nah, itu 2016 berangkat ya, Kang? Iya, 2016 winter waktu itu bulan Juni. Ya. Juni di sana winter ya? Di sana winter karena bumi selatan dengan bumi utara beda. Jadi kalau di sana orang taunya Natal itu snowy, kalau di sana Natalnya summer. Harodang. Itu di Australia seperti itu. Oke. Nih, Kang Lukman, tadi kan proses perjalanan ya. Jadi LPDP duluan ya yang diproses. LPDP duluan karena waktu itu yang jelas kita harus dapat beasiswanya, kemudian di waktu yang sama bersama juga kita apply dulu ke universitinya yang mana. Jadi dulu memang tidak disyaratkan harus diterima dulu. Yang penting daftar ya berbarengan saja dulu gitu seperti itu. Tapi sekarang saya nggak tahu aturannya seperti apa. Bisa beda lagi seperti itu. Iya. Aturannya beda lagi nih dari tahun ke tahun. Nah, betul. Itu dia. Jadi Kang Lukman, tadi kan gimana kita kan terikat dengan ini ya, tugas nih. Betul. Kita kan ASN ya, tugas melekat nih sama kita. Betul. Tadi kalau Kang Lukman mayunan LPDP duluan gitu ya. Nah, nanti itu proses tugas belajarnya it is di awal atau napi di akhir atau napi di tengah atau napi kumata? Posisi si tugas belajar diurusnya ya? Gitu gimana? Seingat saya dulu memang yang pertama Provinsi Jawa Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung ASN-nya atau PNS-nya untuk bisa sekolah khususnya ke luar negeri. Dulu kalau tidak salah ada yang namanya program 300 dokter. 300 dokter ya. Iya, dulu ada program 300 dokter. Walaupun saya bukan dokter. Bukan, ini dokter. Nah, walaupun saya waktu itu master bukan mengambil S3, mengambil S2, tapi tetap didukung. Jadi waktu itu teman-teman BKD pada prinsipnya silahkan apply dulu, silahkan daftar dulu. Nanti ketika sudah dapat beasiswanya, sudah dapat universitasnya, kami yang mengurus perizinannya. Wah, jadi waktu itu sangat mudah sekali. Jadi teman-teman ASN nih, betul, teman-teman ASN sebetulnya sudah punya privilege, sudah punya sesuatu yang lebih karena pemerintah Provinsi Jawa Barat, apalagi sekolah ke luar negeri itu sangat didukung. Betul. Jadi yang penting dapat beasiswa, diterima universitas, go ahead. Perizinan kita atur, tinggal berangkat. Seperti ngapung kan itu. Australia. Betul. Jadi secara perizinan waktu itu saya juga tidak dipersulit. Jadi BKG sangat mendukung, surat tugas belajar dan sebagainya itu sangat dipermudah. Mantap. Seperti itu. Rezekinya Kang ya? Alhamdulillah. Karena gini loh Kang, karena untuk ASN juga memang kan tidak mudah lah ya, maksudnya untuk memproses itu gitu. Apalagi kalau programnya memang belum
tadi kan diuntungkan dengan ada program Betul, dokter ada gitu ya. 300 dokter yang Jadi, memang di-push ya untuk bisa di-push. sekolah keluar gitu. Itu jadi segala sesuatu sudah automatically Betul. berjalan lancar Berjalan asal tadi lancar. beasiswa dapat, kampus dapat, Betul. universitas dapat, udah lancar ya. Sudah lancar Seperti itu. Itu manfaatnya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya tadi Kang Rukman cerita ada Edinburgh nih yang agak dadah babay gitu Betul. ya. Belum jodoh kayaknya. Belum jodoh gitu. Tapi akhirnya nggak kalah loh Melbourne gitu loh Melbourne gitu. Nah, di situ gimana tuh Kang? Dari 2015 prosesnya tugas belajar lancar, terus berangkat 2016 ya. 16, betul. Gitu. Ada tips-tipsnya nggak nih gitu untuk lolos beasiswa? Kang Lukman dulu selain LPDP nyoba-nyoba beasiswa lain nggak? Sebetulnya dulu saya coba beberapa, yang jelas karena waktu itu targetnya ke Australia. Dulu namanya Australia Award kalau nggak salah. Atau AAS ya, kalau dulu AAS. Saya tuh daftar 2 kali apa 3 kali. Ya alhamdulillah ditolak ya. Jadi tos. Ditolak. Belum Jadi rezeki. ya saya ingat waktu diterima LPDP datanglah email AS bahwa Anda ditolak tidak apa-apa. Saya sudah dapat LPDP. Seperti itu. Kalah dong. Tapi memang betul teman-teman ASN nih ya, usaha itu memang kita perlu. Betul. Tidak cespleng ya kalau istilah Sunda mah, tidak langsung diterima. Saya pun pribadi berproses tadi 2-3 kali diterima AS, sekali daftar LPDP alhamdulillah langsung go. Dan kalau saya lihat mungkin salah satu keuntungan kita sebagai ASN memang akan diutamakan mungkin. Karena ini uang pemerintah juga. Betul. Yang disekolahkan ASN ya kenapa tidak. Jadi sebetulnya ada satu nilai lebih bahwa ASN itu akan diutamakan. Kemudian sekarang juga untuk LPDP kan bebas memilih semua fakultas. Yes. Enak kan kalau yang umum mungkin dipilih. Kalau kita ASN silahkan mau fakultas apa saja atau jurusan apa saja. Di universitas yang mana itu lebih bebas. Betul. Itu Beda privilege. ya kalau AI dokter mah ya Kenapa? nowelan gitu. Oh gitu. Masa sih? Aku sampai terkesima mendengarnya penjelasan. Jadi betul ya. Jadi pokoknya mah kalau ada yang berminat ya untuk lanjut sekolah, try coba heula. Ya, tapi memang ada syarat pentingnya nih teman-teman ASN. Nah, memang apalagi kalau sekolah ke luar negeri, syarat paling utama adalah bahasa Inggris tentu saja. Betul. Nah, ini yang sebetulnya menjadi salah satu hambatan ya. Saya yakin teman-teman ASN Jawa Barat punya kemampuan intelektual yang sangat tinggi, kemudian kemampuan pengalaman, adaptasi saya yakin udah jago-jago ya. Cuma memang bahasa Inggris ini nggak bisa tawar-menawar ya. Ini akan menjadi alat komunikasi kita pada saat mengerjakan tugas harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahasa Inggris ini adalah modal utama. Belum lagi kalau udah di negara nama aksennya gini. Nah, dulu Teh Ruli di benar di Ireland ya. Aku di Ireland. Scottish atau dialeknya. Dialeknya kan unik sekali. Unik sekali kan. Jadi kalau misalnya awal-awal itu, itu nyarios naon ya. Nah, jadi begitu. Jadi bukan hanya semata-mata untuk akademik saja, tetapi bagaimana kebayang teman-teman akan hidup 2 tahun di sana, harus bisa berkomunikasi dengan lokal. Actually, Australian accent is also difficult. Kalau kita ngomong sama orang lokal, ini orang ngomong apa sama-sama bahasa Inggris tapi cepet banget ya cepet gitu. Banget dengan logat aksennya yang khas. Seperti itu. Jadi teman-teman ASN kalau punya cita-cita atau keinginan untuk bisa sekolah ke luar negeri khususnya, ini memang mau tidak mau harus mastering atau menguasai bahasa Inggris. Apalagi dengan TOEFL, IELTS, dulu saya pakai IELTS tuh rata-rata minimal 6,5. Belum lagi kan bandnya harus minimal 6 ya. Jadi nggak boleh ada yang di bawah 6. Harus ada yang nggak bisa jomplang 7,5, yang lain 5. Nggak bisa. Jadi memang itu gitu kan. persyaratannya. Nah, itu yang memang mungkin salah satu kendala utama ya untuk teman-teman atau kita semua untuk sekolah di luar negeri. Betul. Seperti itu. Jadi English itu utama. Jadi jangan menghindari bahasa Inggris. Betul. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus diusahakan bisa. Itu syarat utama. Mau gitu. Apply ke university, apply beasiswa, ditanya TOEFL-nya berapa? Iya. IELTS-nya berapa? Nah, itu yang penting seperti itu. Nah, itu tipsnya nih dari Kang Lukman nih, dari Dokter Lukman. Itu pokoknya utamanya kalau mau minat atau berpikir untuk sekolah ke luar negeri, Inggrisnya dimantepin. Jangan betul. Jadi musuh pokoknya. Betul, karena itu akan menjadi teman sehari-hari kita. Iya, kalau Inggrisnya kebelepotan, kita kuliah susah, ngerjain tugas susah, malah tambah stres. Betul. Nah, itu dia. Kang, kalau misalnya LPDP juga kan proses seleksinya juga ya relatif
semakin kesini kan semakin Betul, susah ya. semakin susah, Kayak betul. banyak hal gitu, layering kan. Betul, layering. Tesnya tuh apalagi. Betul. Ya zaman kita juga memang lumayan susah ya, karena memang mungkin ya itu dia tadi kalau kata Kang Lukman di highlight, kita tuh mau ke luar negeri tuh sekolah itu tuh survive, harus Betul. berlatih survive ya. Betul. Mentally, physically, belum secara lagi intelijen juga harus juga. bisa. Kita bersaingnya sama teman-teman internasional loh. Dari luar negeri teman-teman dari mana aja coba dulu kan. Oh, dulu banyak dari Afrika, dari Itu Amerika dia. Latin, dari segala macam penjuru dunia ada di sana. Makanya Betul. tantangannya adalah gimana kita bisa Betul. masuk ke situ. Betul. Dan yang utamanya mah kita survive dengan itunya, target-target Dan akademiknya. tugas-tugasnya itu yang bikin stres sama ujian. ada Itu yang susah. ada scene menangis semalam kan? Betul. Itu kalau nangis mah ya namanya nangis, curhat-curhat. Episode sedikit depresi itu pasti ada di dalam 2 tahun perjalanan. Ya, pastinya ya seperti itu. Betul. Oke. Tadi tips bahasa Inggris katanya yang Betul, utama, bahasa Inggris. penting banget. Nah, setelah di sana nih Kang, gimana nih? Nah itu mungkin tadi bahasa Inggris itu secara administratif itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua memang tadi kesiapan mental. Oke. Bayangkan kita hidup di tempat orang lain, biasa kita nemu makanan yang kita suka, ternyata di sana wah, makan siang sandwich, makan malam pizza, ini nasinya kemana ya? Itu susah seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sehari-hari biasa bahasa Indonesia, ngomong dengan orang, ternyata tadi kita bertemu dengan student dari seluruh dunia yang mau nggak mau kita harus berbicara bahasa Inggris. Itu wajib ya, kita berbicara bahasa Inggris dengan dosen, dengan teman. Belum tadi bahasa Inggrisnya juga orang Jepang ngomongnya apa Baliut, orang Afrika susah, orang India begini. Jadi itu ya tidak berhenti di situ. Jadi tetap kita bagaimana beradaptasi dengan kehidupan di luar negeri. Belum cuaca. Di sini cuma ada musim panas atau musim halodo, musim kemarau sama musim hujan. Iya. Di sana tuh ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin, kadang ada salju. Buka pintu 0 derajat. Mungkin di Bandung dibilangnya dingin. Waktu itu di Melbourne lebih dingin lagi gitu. Nah, itu juga yang harus kita kita pandai-pandai, tadi kata istilah Teh Ruli, harus survive. Iya. Itu ya. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana kita belajar. Iya. Baik itu lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah atau lingkungan tempat kita tinggal seperti itu. Betul. Nah, itu yang betul-betul harus kita siasati. Tapi saya yakin orang Indonesia tuh kuat-kuat sih. Iya. Orang Indonesia tuh bisa lah. Bisa. Bisa. Harus disimpan bisa. di mana aja. Cuma memang yang sulit urusan perut. Saya tak. Kalau urusan perut, kalau nggak nemu nasi, jadi akhirnya satu hal yang saya syukuri adalah akhirnya saya bisa masak di sana. Karena mau tidak mau lagi mengidam sesuatu, nggak ada yang dagang cireng di pinggir jalan, nggak ada yang dagang cilok. Akhirnya saya bikin cireng sama cilok sendiri. Jadi tukang cireng jagoan. Nah, jadi hikmahnya saya terpaksa untuk membuat makanan yang memang tidak ada di sana. Betul. Nah, itu yang sebetulnya poin, ada hikmahnya juga. Hikmahnya, betul. Iya. Di sana ada Asia Market sih. Asian Market ada, rumah makan Indonesia ada, cuma harganya itu bisa satu porsi makan bisa belanja seminggu. Biasa ya orang student Indonesia mah hemat ya. Ini $10 makan nasi Padang dengan $10 belanja ke Asia Market, kayaknya lumayan bisa beli telur, bisa beli segala macam. Tapi saya yakin kalau orang Indonesia selama komunitas Indonesia cukup banyak, saya yakin kita bisa survive. Jadi kita punya support system yang bagus. Saya nggak tahu dulu Teh Ruli di Ireland banyak nggak orang Indonesia. Kalau di Australia mah ibaratnya kita diam di pinggir, di perempatan jalan, kiri kanan kita ada yang ngomong bahasa Indonesia. Jadi reg-reg gitu. Jadi saya di sana di Australia, di Melbourne, saya ngomongnya Sunda. Jadi nggak ada yang ya. Karena kalau saya ngomong Indonesia di tempat-tempat tertentu akan ada orang Indonesia lain yang mendengarkan. Bener. Jadi ya udah. Ini orang Indonesia nih. Jadi saya ngomongnya Sunda aja. Sunda masih masih relatif jarang gitu. Iya, seperti itu. Betul. Iya, tapi betul Kang, kalau tadi Kang Lukman bilang di sana Pagalituk gitu ya, banyak orang Sunda, orang Indonesia. Kalau di sana relatif masih jarang Kang. Masih jarang kan? Jadi makanya awal saya kesana ceritanya memang student pertama setelah yang sudah lulus gitu, kayak the one and the only one yang jejang itu gitu. Tapi berikutnya udah lumayan banyak ternyata. Tapi yang ngebantu apa sih Kang? Tiap weekend atau ada acara-acara kumpul Indonesia, ya lumayan itu. Jadi kita minimal bisa melepas kerinduan, bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, kalau di Australia memang keuntungannya banyak sekali warga Indonesia yang memang sekolah di sana atau jadi permanent resident di sana. Jadi
aksesnya sangat mudah. Akses Seperti sangat itu. mudah ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Kang Lukman, sebetulnya kalau misalnya kita ini ya, kita jabarkan gitu ya, dari proses tadi ada niat untuk sekolah gitu Betul. ya, terus proses cari beasiswa nggak mudah gitu ya, terus belum lagi tugas belajarnya gitu, itu bisa menggambarkan sih Iya. seberapa besar willingness atau the will untuk kita ngejar impian gitu lah istilahnya ya. Betul. Tadi kata Kang Lukman kan katanya pokoknya mah kalau memang berminat ke luar negeri jangan sungkan, pokoknya bahasa Inggrisnya Betul. digenjot gitu, jangan ragu-ragu pakai bahasa Inggris, dalemin Betul. kayak IELTS dan lain-lain. Betul. Nah, tips lainnya nih Kang Lukman, untuk bisa tadi kan kayaknya Kang Lukman masih penasaran nih lanjut doktor. Kan udah, ini kan udah dokter, nanti pengen doktor. banget. Pengen banget. Nah, itu gimana nih rencananya atau nanti tips lainnya deh yang berkaitan dengan tadi yang master, mesti gimana gitu ya, tahapan-tahapannya yang berikutnya Kang Lukman ada well plan yang kedepannya untuk lanjut lagi seperti apa gitu. Oke, jadi tipsnya mungkin untuk teman-teman, tentu saja yang pertama adalah niat. Jadi teman-teman memang berniat untuk belajar, baik itu S2 maupun S3. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman harus suka dulu. Nah, jadi sekolah itu bukan karena disuruh pimpinan atau bagaimana, itu kita memang harus milih jurusan yang memang kita senang. Karena baik itu S2, S3 itu sama-sama susah ya prosesnya. Kalau kebayang, kalau kita nggak suka suruh belajar sekian tahun itu kayaknya ya mendingan jangan ya gitu. Jadi teman-teman satu niat, kedua pilih fakultas yang memang teman-teman suka, passionnya di situ. Sehingga nanti ketika lulus teman-teman bisa enjoy. Walaupun tadi saya cerita, oh kayaknya susah, tetapi sebetulnya selama proses kita 2-3 tahun ya tentu kita ada happy-nya, kita bisa jalan-jalan segala macam. Tapi dalam proses itu yang jelas teman-teman menyukai itu, sehingga nanti ketika lulus ilmu yang dipakai itu memang bisa bermanfaat gitu. Ketika kita sekolah prosesnya enjoy, tapi ketika lulus pun memang kita bisa menerapkan di kantor kita masing-masing. Kemudian untuk rencana S3 memang saya juga pengen sekali saya bisa meneruskan. Cuman tadi saya tetap, nah teman-teman ini harus pintar-pintar melihat celah. Nah itu dia kan. Ada beasiswanya di mana, kemudian nanti di Pemprov juga ada program apa. Kemudian kita bisa come up dengan satu proposal bahwa jurusan yang kita pengen atau niat sekolah kita ini bisa kelak ketika kita lulus itu memang membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Saya yakin teman-teman ASN ini dengan pengalaman kerja dan segala macam tahu betul permasalahan apa yang harus diselesaikan. Nah, kita sambungkan dengan kira-kira saya harusnya sekolah apa nih. Nah, seperti itu. Dan tadi saya sampaikan di awal, teman-teman ASN itu punya privilege, punya satu kelebihan. Di mana kita udah kerja untuk pemerintah, kalau memang beasiswa dari pemerintah seharusnya akan lebih mudah. Jadi tinggal kitanya nih. Kitanya aja. Betul, LPDP-nya sudah ada, tinggal kitanya mau nggak sekolah, mau nggak berusaha seperti itu. Jadi itu sih kuncinya. Tadi ada niat, kemudian harus suka. Harus yang dipilih jurusannya atau universitasnya itu memang yang kita cocok, kita suka. Kemudian diharapkan nanti kita lulus itu bisa menerapkan dan kita happy. Seperti itu. Itu mungkin yang yang harus diingat juga. Betul. Kang Lukman, kalau misalnya kita istilahkan ya, saya pernah dapat ujangan nih dari profesor saya nih, dari Profesor Emi, mudah-mudahan beliau nonton ya, dari UPI nih. Saya masih ingat beliau ketika ngasih ujangan, kalau mau sekolah ke luar negeri, katanya, dengan gayanya beliau, fokus beresin tepat waktu. Maksudnya fokus bereskan secepatnya atau at least tepat waktu. Nah itu salah satu tips juga mungkin ya Kang ya. Karena kadang gini loh Kang, kita terlena. Beberapa mungkin dari kita, kadang kita ada itu tadi kan nggak harus belajar terus dong. Kita harus ada jalan-jalan, ada refreshingnya. Mumpung di negeri orang kita menjelajah negara-negara, bersosialisasi dengan local wisdomnya dan lain-lain. Tapi yang ditekankan juga katanya jangan serba mumpung. Jadi keteteran kamalinaan atau benar. Keenakan ya. Tujuan kita belajar loh, gitu. Bukan main. Ada mainnya boleh untuk hiburan dan lain-lain biar refresh gitu kan. Tapi tujuannya itu tadi, stick to the rule, bahwa tujuannya adalah sekolah, beresin sekolah gitu ya Kang ya. Jadi nanti
kalau istilahnya keheula iraha deui mumpung. Iya, tapi kan siapa tahu kita kan kalau bisa bilang mumpung, siapa tahu kan setelah beres tugas seperti Kang Lukman Iya. tiba-tiba ditugaskan kemana hayo. Kemarin saya dapat ke Finland. Itu dia. Alhamdulillah bisa jalan-jalan Nah, ke itu dia. Finland. Jadi tutup kata mumpung gitu ya, Iya. karena anytime bisa aja ada rezekinya Betul. kita. Tapi betul, Teh Ruli, jadi yang namanya juga tugas belajar. Tugas utama kita adalah belajar. Jadi betul. kita ditugaskan untuk belajar. Tapi tetap saja kita harus bisa menikmati, kita harus bisa enjoy bagaimanapun caranya, bisa itu gratis atau bisa bayar ya. Iya. Jadi selama di Australia pun saya berusaha pada saat liburan ya, pada saat liburan saya mengunjungi kota-kota di Australia. Nah, itu Lumayan bisa kita kunjungi. Terus kemudian beberapa benefit. Waktu itu Melbourne masih the most livable city in the world ya. Jadi alhamdulillah saya bisa pernah tinggal di tempat yang paling livable di dunia. Jadi itu sangat saya manfaatkan. Kemudian setelah lulus, teman-teman yang biasa kalau di Pemprov ya, Teh Ruli, teman-teman yang lulusan luar negeri biasanya memang dapat privilege lagi nih untuk bisa ditugaskan ke luar negeri karena memang dengan pengalamannya dan segala macam. Waktu kemarin alhamdulillah saya ditugaskan ke Finlandia walaupun hanya 5 hari waktu itu. Tapi padat ya? Padat dan teman-teman bayangkan waktu saya sekolah di Melbourne itu adalah the most livable city in the world. Ketika saya ke Finlandia itu negara dengan sistem pendidikan terbaik sedunia. Iya. Jadi itu buat saya bisa menyaksikan langsung bagaimana sih sistem pendidikan di Finlandia dan itu sesuatu yang tentu saja saya sangat syukuri saya bisa ditugaskan dan itu privilege buat saya. Jadi dengan teman-teman tugas belajar ke luar negeri itu satu nilai lebih dari teman-teman. Kemudian Pemprov juga sangat menghargai kita yang lulusan dari luar negeri. Betul. Sehingga kita bisa bisa berkunjung atau ditugaskan ke negara yang memang sangat amazing sekali. Tapi tentu saja kita punya tugas juga bagaimana nanti ketika pulang kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan baik tadi dari saya dari Australia kemudian dari Finland waktu itu. Betul seperti sekali. itu. Jadi ya itu dia, kita dikasih fasilitas, maksudnya dikasih kesempatan kita menggali ilmu. Kedahnya anak oleh-oleh dan diterapkan. Jadi sanes jalan-jalan. Sanes jalan-jalan gitu, tugas tugas. Jadi ada kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi tetap mainnya tetap ada, kita bagaimana mengeksplor dan segala macam, tetapi ketika kita pulang, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita dapatkan di luar negeri. Untuk seperti di Jawa itu. Barat ya. Betul. Makin juara kan sebetulnya ya, Jabar juara. Lahir dan batin, betul. Aduh, mantap nih, kayaknya waktunya kurang aja nih kalau ngobrol kayak gini. Iya nih kayaknya waktunya kurang. Aduh. Tapi ada lagi ini Kang, ada sesuatu yang bisa boost rekan-rekan nih ASN Jabar yang bisa pokoknya mah bener nih kata si Dokter Lukman kedah kieu ada Betul. lagi nggak? Jadi saya tekankan lagi ke teman-teman, mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, kesempatan untuk ASN tuh banyak sekali. Teman-teman sebagai ASN tadi saya ulangi lagi punya privilege lebih dibanding dengan yang lain karena tadi banyak sekali beasiswa yang ditujukan untuk ASN. Iya, betul. Banyak sekali universitas yang mau menerima. Karena waktu itu saya ingat sekali kalau PNS dengan pengalaman kerja yang cukup lama itu sangat mudah diterima. Karena mereka yakin ASN-ASN ini punya dasar pengalaman sehingga tidak kesulitan pada saat kuliah. Jadi teman-teman yang pertama harus bisa memanfaatkan itu, pelajari syarat-syaratnya, kita coba usahakan untuk penuhi bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Karena saya yakin teman-teman ASN itu dipermudah. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kita harus raih, kita harus bisa. Saya yakin bisa. Teman-teman ASN, apalagi sekarang ASN CPNS baru itu high qualified sekali. Betul. Di tesnya aja susah. Jadi sayang kalau nanti dapat kesempatan bisa sekolah ke luar negeri. Why not? Teman-teman secara keilmuan itu udah keren banget. Tinggal nanti kita manfaatkan kesempatan tadi. Betul. Kita perbanyaklah ASN Jawa Barat ya yang bisa sekolah ke luar negeri. Diasporanya banyak ya. Jadi ada lulusan Australia, lulusan Ireland, lulusan mana sehingga nanti ketika balik lagi ke Jawa Barat ini bisa mewarnai ini yang di lulusan Amerika mewarnai lulusan Australia juga ada lulusan Inggris seperti itu. Jadi tetap teman-teman ambil kesempatan, kita kejar, insya Allah dipermudah. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi tetap kita harus berdoa juga, usaha juga Iya, gitu. pastinya itu mah kedah wajib. Jadi manfaatkan betul semua kesempatan. Betul. Jadi pulang membawa hasanah baru ya untuk Pemprov Jabar gitu. Pokoknya intinya asik loh kuliah di luar negeri itu asik banget. Asik. Mikirin sekolah mah standar lah namanya tugas ujian. Tapi
nanti pikirkan juga ya tadi jalan-jalannya ada, kita punya pengalaman tinggal di luar dan itu sangat berharga. Dan kadang-kadang kita nggak bisa minta lagi ya ketika kesempatan itu ada, ayo. Di nanti keburu hilang kesempatannya. Belum tentu ada kesempatan seperti itu. Oke, thank you nih. Jadi ajib pisan ini. Ajib pisan nih, betul. Info dari Kang Lukman. Saya manas-manasin, yuk kita sekolah ke luar negeri atau tubel ke luar negeri. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan terpanaskan nih Akang Teteh di sana. Ya begitu dia. Mudah-mudahan ya itu pasti makan banyak itunya ya yang masih kurang nih infonya mungkin. Betul. Nah nanti kita bisa explore lagi deh. Mudah-mudahan ya Kang Lukman ya. Kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan sanes waktos gitu ya. Siap. Hatur nuhun waktosnya ya. Saya tahu ini beliau langsung rapat lagi nih. Riweuh pokoknya. Doakan kita semua sehat ya. Harus sehat selalu. Betul. Nah itu dia pokoknya jangan lupa ya subscribe terus YouTube-nya BKD Provinsi Jawa Barat. Pokoknya harus like, komen ya. Subscribe ya. Subscribe. Terus itu juga IG-nya. Ada juga IG-nya ya? IG-nya. Jadi kita warawiri apalagi untuk berkaitan dengan seleksi ASN 2021 pasti di situ, makanya update terus ya. Update terus infonya di situ all about kepegawaian atau apapun itu. Selain itu juga ini di Ajib-Ajib itu banyak informasi yang bisa mencerahkan mudah-mudahan ya. Demikian dulu ya. Hatur nuhun Kang Lukman. Sami-sami. Sehat selalu ya kita ya. Alhamdulillah. Pokoknya Ajib-Ajib selalu ASN